Sama seperti ini, leluhur dunia bawah 10.000 tulang berjalan dengan angkuh di dekat Gunung Huangquan tanpa menutup-nutupi apapun. Siapa itu? Begitu Wan Guming Anzu berada dalam jangkauan serangan Gunung Huangquan, sebuah teriakan tajam terdengar, dan kemudian, dua orang kuat yang memancarkan aura pembunuh yang mengerikan melayang di udara, menatap dingin ke arah Wan Guming seorang leluhur, dan tubuh mereka dipenuhi dengan pembunuhan. Selama leluhur dunia bawah 10.000 tulang mendekat, dia akan menyerang dengan keras dan membunuhnya. Setelah mengalami pertempuran sebelumnya di mana Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan yang lainnya datang, banyak orang kuat di Gunung Huangquan sangat berhati-hati, meskipun Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama telah pergi, mereka tetap tidak berani ceroboh dan tidak mengizinkan siapapun mendekati Gunung Huangquan. Kamu bajingan, kamu bahkan tidak mengenaliku. Wajah Wangu Mingzu menjadi gelap dan dia mengutuk dengan marah, siapa yang berkuasa di Gunung Huangquan sekarang? Biarkan dia datang menemuiku. Kedua pria kuat itu ekspresinya terkejut, dan aura pembunuhnya tertahan. Bagaimana situasinya? Mereka telah menjaga Gunung Huangquan selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang masuk tanpa izin di Gunung Huangquan, dan nada suara mereka sangat arogan. Tapi saat berikutnya, niat membunuh melonjak pada kedua orang itu lagi, berdengung, dan dua aura menakutkan mengelilingi sekeliling, secara samar mengaktifkan formasi di sekitarnya, mengunci leluhur kegelapan 10.000 tulang, dan berkata dengan dingin, jika tidak beritahu namamu, aku akan berhenti. Kamu menyalahkanku karena tidak sopan. Petik 2. Sial. Wajah Wan Gumingzu menjadi gelap, bocah-bocah kecil dari Gunung Huangquan ini masih mempermainkannya ketika dia berkeliaran di Gunung Huangquan. Saat dia hendak berbicara lagi, tiba-tiba, apa yang terjadi? Teriakan dingin terdengar, dan ledakan, aliran cahaya terbang keluar dari Gunung Huangquan. Itu adalah pria kuat yang memancarkan aura menakutkan. Budidayanya level telah mencapai 3 tingkat transendensi, memandang sisi ini dengan dingin. Tuan Guitian. Ketika kedua penjaga melihat orang itu datang, mereka buru-buru memberi hormat dengan hormat, orang ini tiba-tiba masuk ke Gunung Huangquan kami dan berbicara dengan arogan, jadi kami mengaktifkan formasi untuk menghindari serangan. Petik 2. Oh, menerobos saya. Gunung Huangquan. Orang kuat yang dikenal sebagai Guitian menoleh dan menatap Wang Mingzu. Saat melihat ini, pikirannya tiba-tiba memadat. Pria di depannya memiliki wajah yang aneh, tetapi aura yang memancar darinya sangat menakutkan. Dia sebenarnya jauh lebih menakutkan daripada dirinya sendiri. Dengan tekanan samar itu, meskipun dia belum pernah melangkah ke alam Kaisar Agung, dia setidaknya seorang Kaisar Semu. Namun, karena baru saja mengalami penindasan terhadap 4 Kaisar Agung, Guitian sangat tenang terhadap sosok seperti Kaisar Kuasi. Tapi ketika Guitian menoleh, Wang Mingzu terkejut, Guitian. Apakah kamu, pengikut yang mengikuti Guizu berwajah 8 saat itu? Hahaha, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan kamu sebenarnya memang begitu. Apakah itu telah menjadi alam transenden tatanan abadi? Tanda tanya. Ya, tidak sia-sia saya memberi Anda bimbingan saat itu. Petik 2. Leluhur tulang segudang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Yang mulia, apakah Anda sudah memberi saya nasihat? Apakah Anda? Guitian mengerutkan kening dan menatap Wan Gumingzu untuk beberapa alasan, dia merasakan aura yang sangat familiar dari Wan Gumingzu. Hahaha, Guitian kecil, kamu bahkan tidak mengenaliku lagi. Oh, benar. Dulu tubuhku hancur, tapi sekarang tubuh ini dipadatkan oleh orang-orang yang kehilangannya. Setelah kata-kata itu jatuh, kata-kata Wan Gumingzu wajahnya berubah, dan penampilan Raja Hantu Senming segera berubah menjadi wajah aslinya. Saat ini budidayanya telah lama pulih, pada tingkat ini penampilan fisiknya hanyalah pajangan, dan inti identifikasi sebenarnya adalah nafas dan asal-usul jiwa.
Melihat perubahan penampilan Wan Gumingzu, Gui Tian tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut di matanya. Dia tidak bisa menahan untuk tidak membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan kaget, kamu. Tuan Wan Gumingzu. Petik 2. Apa? Leluhur dunia bawah 10.000 tulang. Dua penjaga lainnya terkejut. Sebagai salah satu dari 7 jenderal besar dunia bawah, nama leluhur dunia bawah 10.000 tulang terkenal di Gunung Huangquan. Hahaha, aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun sejak aku meninggalkan Gunung Huangquan, kamu masih bisa mengenaliku secara sekilas. Ya, tidak sia-sia aku mengajarimu saat itu, Wan Gumingzu tertawa. Tapi kenapa kamu tidak mendengar apapun darimu selama ini? Sampai sekarang, Gui Tian menatap Wang Gumingzu dengan heran, dengan keterkejutan di matanya dan kewaspadaan dalam kata-katanya. Tidak mungkin, Wan Gumingzu telah hilang selama bertahun-tahun, semua orang mengira dia sudah mati, dan sekarang dia tiba-tiba kembali, atau dalam keadaan seperti itu, siapa yang tidak terkejut? Ceritanya panjang. Ngomong-ngomong, siapa yang bertanggung jawab atas Gunung Huangquan sekarang? Saya akhirnya kembali dengan jiwa yang kental. Saya mengira Gunung Huangquan telah ditempati setelah tuannya menghilang. Siapa sangka Gunung Huangquan masih aman dan suaranya benar-benar memuaskan. Saat dia mengatakan itu, Wan Gumingzu tampak bangga, tapi jangan khawatir, sekarang setelah saya kembali, saya tidak akan pernah membiarkan siapapun menyerang Gunung Huangquan saya. Wan Gumingzu adalah penuh percaya diri. Mata kedua penjaga itu tiba-tiba bergerak-gerak. Nada yang sangat keras. Saya pikir pihak lain adalah salah satu dari 4 kaisar agung. Meskipun kaisar semu sudah sangat menakutkan di dunia bawah, situasi di dunia bawah sekarang bergejolak. Tanpa tingkat seorang kaisar, itu tidak mungkin untuk mengambil tindakan, terkadang kaisar bahkan harus menahan diri. Ekspresi Gui Tian tidak berubah sama sekali, dia hanya menghela nafas sedikit, orang ini masih sombong seperti sebelumnya. Wang Gumingzu bukanlah salah satu jenderal Ming terkuat di bawah komando 4 kaisar agung, tapi dia selalu bertindak paling arogan. Hal yang paling arogan adalah bahkan ketika semua orang mundur ke Gunung Huangquan, leluhur kegelapan 10.000 tulang tidak pernah muncul, dan semua orang sudah memperkirakannya. Diperkirakan dia mungkin telah meninggal. Dengan kelakuan orang ini, dalam lingkungan yang bergejolak itu, niscaya dialah yang paling mudah terjatuh. Gui Tian, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu tidak membawaku masuk? Melihat kurangnya reaksi Gui Tian, Wang Gumingzu mengerutkan kening dan mendengus dingin. Gui Tian menunjukkan kepahitan di wajahnya dan berkata dengan suara yang dalam, Tuanku, Tuan, mohon tunggu sebentar. Gunung Huangquan sedang dalam kekacauan sekarang, dan tidak lagi seperti dulu. Saya perlu melaporkannya dan mendapatkan izin dari Kaisar sebelum saya dapat bertindak. Izin dari Kaisar? Maksud Anda, Tuan Netherworld masih hidup? Ekspresi Wang Gumingzu tiba-tiba menjadi bersemangat, matanya tiba-tiba menjadi lembab, dan dia bergumam, tidak heran Gunung Huangquan tidak jatuh, tetapi Tuan Netherworld masih hidup, benar. Jika bukan Tuan Netherworld, siapa yang dapat menahan tekanan dari 4 kaisar agung lainnya? Wang Gumingzu langsung menangis. Gui Tian. Melihat leluhur Wan Guming yang bersemangat dan menangis, Gui Tian hanya menyela, leluhur Tuan Wan Guming, kaisar yang saya bicarakan bukanlah Kaisar Nether. Bukan Tuan Nether. Itu siapa? Sejak kapan saya memiliki kaisar agung lainnya di Gunung Huangquan? Mata leluhur Wan Guming membelalak. Mohon tunggu sebentar Pak, saya akan segera membalasnya. Gui Tian tersenyum pahit dan tidak menjawab, melainkan hanya menjelaskan. Untuk peristiwa besar seperti kembalinya leluhur dunia bawah 10.000 tulang, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan, sebagai komandan penjaga. Setelah mengenali identitas sebenarnya dari Wan Gumingzu, dia segera menyampaikan berita itu kembali ke dalam Gunung Huangquan, berpikir bahwa orang dewasa akan segera mengambil keputusan.
Pada saat ini, di dalam Gunung Huangquan, ketika tersiar kabar bahwa Wang Mingzu masih hidup dan kini berada di luar Gunung Huangquan, seluruh Gunung Huangquan seketika menjadi bergejolak. Apa? Orang tua Wan Gu itu masih hidup? Di mana dia meninggal selama bertahun-tahun? Apakah kamu yakin itu orang Wan Gu? Mungkinkah ada orang kuat yang berpura-pura menjadi dia dan mencoba meretasku secara diam-diam? Gunung Huangquan. Guitian juga seorang lelaki tua dari Gunung Huangquan. Aku bahkan tidak akan mengakui lelaki tua itu Wan Gu. Petik 2. Hahaha, ayo keluar dan melihat-lihat. Bersamaan dengan suara tawa yang bergemuruh, aura menakutkan langsung muncul dari Gunung Huangquan dan menyapu dengan cepat. Leluhur segudang tulang. Mata Yan Po berkilat, dan jejak kecurigaan muncul jauh di matanya. Dia baru saja mengetahui dari Kaisar Wu Yueming bahwa Kaisar Nether kemungkinan besar masih hidup, dan saat ini, leluhur Wan Guming, yang telah hilang selama bertahun-tahun, tiba-tiba hidup kembali. Mungkinkah ini menjadi kebetulan? Atau, sambil berpikir, tubuh Yan Po bergoyang dan menghilang dalam sekejap. Di luar gerbang Gunung Huangquan. Pada saat ini, tempatnya sudah ramai dengan aktivitas. Hahaha, biarkan aku menunggu dan melihat, di mana lelaki tua Wan Gu itu. Raungan gemuruh bergema di seluruh dunia, dan para penjaga yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba merasakan aura menakutkan dan kuat yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan turun dengan cepat. Inilah dunia. Sosok agung memadat, memancarkan kekuatan yang menakutkan dan mendominasi. Melihat sosok tersebut, Guitian dan kedua pengawalnya buru-buru memberi hormat. Tidak hanya mereka, banyak juga pembudidaya hantu di Gunung Huangquan yang hampir ketakutan dan memandang ke langit dengan ngeri. Postur ini sebanding dengan yang sebelumnya di mana Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Neraka Istana ke-10 berkumpul, dan mereka bahkan tidak menyerah terlalu banyak. Setelah orang-orang kuat ini tiba, mata mereka langsung tertuju pada tubuh leluhur dunia bawah 10.000 tulang di bawah, dan mata semua orang berbinar. Aura ini benar-benar seperti lelaki tua Wan Gu itu. Aku bisa mengenali aura ilahi ini meskipun berubah menjadi abu. Namun, ia masih memiliki jejak aura hantu. Mungkinkah dia telah mengembangkan kekuatan aturan lain? Satu demi satu, sosok-sosok dengan cepat turun di depan leluhur dunia bawah 10.000 tulang. Orang tua Jiu Yu, dan orang tua raksasa. Haha, Ming Suopo, kenapa kamu tampak jauh lebih cantik setelah bertahun-tahun? Atau apakah aku terpesona karena sudah begitu lama aku tidak melihat seorang wanita? Tahun. Haha, dan hantu tua berwajah 8, kamu tidak berubah sama sekali. Banyak orang kuat datang, dan yang terkemuka di antara mereka memiliki aura yang luar biasa. Setelah melihatnya, leluhur dunia bawah 10.000 tulang meledak menjadi tawa. Jiu Yu Mingjun, iblis tua raksasa, Ming Saha, dan leluhur hantu berwajah 8, orang-orang ini adalah salah satu dari 7 jenderal besar dunia bawah di bawah 4 kaisar agung saat itu. Mereka tidak ada hubungannya dengan Wang Mingzu, tetapi mereka adalah semua kenalan. Ketika saya melihatnya kali ini, saya merasa begitu baik. Ngomong-ngomong, kenapa kamu sendirian, di mana dua orang Yin Xuan dan Xing Nu? Ketika kamu mendengar nenek moyang kita telah kembali, kenapa kamu tidak keluar untuk menyambut kami? Petik 2. Leluhur Wan Guming tertawa lagi. Raja Iblis Ying Xuan dan Jenderal Xing Nu Ming adalah dua jenderal Qiming lainnya. Setelah mendengar perkataan Wan Gumingzu, semua orang tiba-tiba terdiam. Mungkinkah kedua orang ini, leluhur tulang segudang tampak muram? Ledakan. Pada saat ini, aura Kaisar Agung yang menakutkan langsung turun ke sini dan menyapu.